Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Iftahana Ahsana Nafa'ah dengan NIM akhir 094, Ana Sofia Ningrum dengan NIM akhir 082, Ahmad Rizky Widya Hidayat dengan NIM akhir 106. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi hidup rukun, yakni tolong menolong, yang ada di kelas 2 jenjang MI atau SD pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu tolong menolong? Yang dimaksud tolong menolong adalah saling membantu tanpa pamrih antar sesama manusia. Membantu tanpa pamrih maksudnya membantu tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Maka dari itu, ketika kita melakukan bantuan atau memberikan pertolongan kepada orang lain, itu tidak boleh disertai dengan mengharapkan imbalan dari orang tersebut, karena kita harus melakukan hal yang baik itu dengan hati yang ikhlas. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia tidak dapat hidup secara individu atau sendirian tanpa bantuan dari orang lain, sehingga kita harus memiliki kesadaran untuk membangun kehidupan yang rukun, yakni dengan tolong menolong antar sesama manusia, entah itu dengan keluarga, dengan teman, maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Setelah teman-teman semua sudah mengetahui tentang penjelasan apa itu tolong menolong, maka yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih contoh dari sikap tolong menolong. Contoh tolong menolong ketika kita berada di rumah. Yang pertama, membantu kakak memperbaiki sepeda. Yang kedua, membantu adik belajar. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Yang keempat, membantu ayah membuat pagar. Itu dia beberapa contoh tolong menolong yang bisa kita lakukan antar sesama keluarga ketika berada di rumah. Contoh tolong menolong ketika kita berada di sekolah. Yang pertama, menolong teman yang jatuh. Yang kedua, menolong teman yang kesulitan belajar. Yang ketiga, membantu guru menghapus papan tulis. Yang keempat, membantu menjaga kebersihan kelas. Itu tadi adalah beberapa contoh yang bisa teman-teman semua lakukan ketika berada di sekolah. Contoh tolong menolong ketika berada di masyarakat. Yang pertama, menolong nenek menyeberang jalan. Yang kedua, membantu tetangga yang ada hajatan. Yang ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, membantu menjaga kebersihan lingkungan. Itu adalah beberapa sikap yang bisa kita lakukan ketika berada di masyarakat. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai apa itu tolong menolong dan beberapa contoh yang bisa kita terapkan ketika berada di rumah, ketika berada di sekolah, maupun ketika berada di masyarakat, maka dari itu kita sebagai manusia atau yang disebut dengan makhluk sosial sudah seharusnya mempunyai kesadaran untuk menciptakan rasa persaudaraan dan rasa persatuan, yakni dengan cara saling tolong-menolong antar sesama. Karena sikap tersebut dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Selain itu, juga akan menimbulkan rasa saling membutuhkan antar satu dengan yang lain.
Tolong-menolong juga dapat menciptakan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Dari banyaknya manfaat dan pentingnya tolong-menolong di antara sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, di mana sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Kemudian beliau menyilangkan di antara jari-jari tangannya. Sekian video penjelasan dari kami, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.